Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Baik. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir khusus untuk Ma'had Jannatul Na'im Lampung. Kita sekarang masuk ke dalam kajian ilmu teori ataupun nazari di dalam kitab Tajwidul Huruf karangan Maulana Syekh Abdul Qadir, masuk kepada pembahasan ad-dal. Baik. Ad-dalu makhrajuha min taraf al-lisan ma'a usul al-thanaya al-'ulya. Dan itu makhrajnya di mana? Min tarafil lisan. Mana tarafil lisan? Ujung lidah. Nah, ujung lidah. Ma'a usulis thanaya al-'ulya. Mana usulis thanaya al-'ulya? Pangkal gigi atas. Siapa teman daripada dal? Ta, da, po. Ta dengan po. Sekarang kita masuk di da. Bagaimana cara pengucapannya? Yajibu mura'atu habsi as-sauti wan nafasi ma'al qalqalah ma'a mura'ati al-qalqalah idza kanat sakinah. Wajib kita perhatikan pada dal itu tertahan nafas dan suara. Lalu berqalqalah. Lalu apabila sukun, lalu tipis. Ya, tertahan nafas, tertahan suara, berqalqalah ketika sukun dan tipis. Di mana makhrajnya? Ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Apa yang perlu dijaga pada dal? Tertahan suara, tertahan nafas, berqalqalah ketika sukun, tipis. Contoh, taruh dulu di pangkal lidah ni, di ujung lidah ni, taruh dulu di pangkal gigi tu. Da. Jangan keluar suara. Da, la. Taruh aja. Da. Arahkan tekanan suara ke bawah. Da. Di. Setelah taruh, turunkan rahang bawah ini sehingga menghasilkan senyum. Di. Taruh dulu, baru mencongkan. Du. Nah, makanya bukan begini. La. Da, di, du. Perhatikan cara pengucapan ini dan praktekkan. Ini sangat penting. Kenapa? Ini adalah pondasi daripada bacaan kita. Ya, pondasi. Kalau irama bacaan itu catnya. Tahu kan? Kalau bangunan itu cat. Kalau bangunannya rapuh nih, catnya cantik, indah. Berani kalian tinggal di bangunan itu? Enggak. Tapi kalau bangunannya adokan semennya kuat, kokoh bangunannya, tidak dicat, berani tak tinggal di situ? Cuman kurang cantik aja kan? Tapi kuat tak? Begitulah orang yang fokus sama
makharijul huruf, dan orang yang fokusnya dengan nada ataupun irah, kita tidak bisa pegang bacaannya. Baca Al-Quran dengan ilmunya. Dalidu ad. Perhatikan di dal ketika qalqalah, tipis dia. Ad. Turunkan saja. Ad. Tidak ada, tidak juga adi. Adi. Ya. Adi. Qul huwallahu ahad. Dipantulkan sedikit saja. Ad. Jangan ad. Ad. Tak. Ya. Baik. Dalilul minal jazariyah. Mana dalilnya? Watta'u waddal watta minhu wa min ulya as-sanaya. Watta'u waddal watta minhu wa min ulya as-sanaya. Ulang lagi. Watta'u waddal watta minhu wa min ulya as-sanaya. Jadi santriwan-santriwati di Jannatul Naim bisa mengucapkan dal secara baik dan benar, tahu hukum teorinya. Bisa tatbiqan wa nadhariyan. Itu yang kita inginkan di dalam tahsinul Quran. Kalau ditanya mana makhraj dal, ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Apa bahasa Arabnya? Min tarafil lisani ma'a usulis sanaya al-ulya. Bagaimana cara pengucapannya? Yajibu habsu sauti wan nafasi ma'a mura'atil qalqalati idza kanat sakinah wa tarqi. Mana dalilnya? Waddal watta'u watta'u waddal watta' minhu wa min ulya as-sanaya. Itu harus direkam di kepala. Ya. Lalu nanti baru kita ambil ilmu-ilmu yang lain dari situ puncanya. Sifatuha, sifat daripada dal itu apa aja? Syiddah. Apa itu syiddah? Inhibasus saut, tertahannya suara. Al-jahru, apa itu jahr? Inhibasun nafas. Itu aja ingat dulu. Inhibas an-nafas. Inhibas itu apa? Tertahan. Kalau mengalir apa bahasa Arabnya? Jarayan. Inhibas apa? Tertahan. Al-infitah. Infitahu ma baina halaqis sufla wal ulya. Terbuka antara rahang bawah dan istifal. Apa itu istifal? Ittijahu dhawti sawti 'inda nutqi biharfin ila hanakis sufla. Mengarahkan tekanan suara ke rahang bawah. Apa lagi sifatnya? Ismat. Apa lagi sifatnya? Qalqalah. Apa itu qalqalah? Suara yang terpantul. Baik. Al-akhta'u sya'i'ah allati taqa'u 'inda nutqi biharfi dal. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dal. Apa-apa aja dia? Khaltu sautiha bi syai'in min sauti ta. Mencampurkan suara dal seperti suara ta. Kok bisa? Karena berangin diucapkannya itu dikasihnya angin. Maliki yaumiddin. Tak boleh. Kenapa dia bisa seperti ta? Karena dia satu tempat. Bertukar sedikit saja bahaya. Contoh, ada adik kakak kembar. Kita bilang kakaknya
yang apa namanya, ada tanda tahilalat misalkan di muka, di kening, adiknya tidak, salah kita kasih, terucap kakaknya yang tidak bertahilalat, padahal adiknya yang tidak bertahilalat itu adiknya. Bertukar orang enggak? Kenapa? Ciri-cirinya bertukar. Begitulah kalau huruf dengan huruf yang lain pada dia satu tempat. Jadi harus makhraj dan sifatnya jelas. Tak boleh maliki yaumiddin, la, din, dan tidak boleh ada suara di, maliki yaumiddin, la, maliki yaumiddin, maliki yaumid, nah hilang suaranya, putus. Ya, itu harus dilatih oleh murid-murid di Jannatul Naim supaya bagus pondasi bacaannya. Setelah itu mau cepat baca, tidak masalah lagi. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha'a Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Rusak huruf saya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Rusak? Tidak rusak kan? Kenapa? Saya sudah latihan itu. Saya mau kalian latihan juga. Makanya jangan main-main. Bukan sekedar hafal po, ja, enggak. Ini buktinya nih bacaan nih. Ya kan? Watammat kalimatu. Enggak rusak lagi dia. Kenapa? Sudah terbiasa. Tapi dulu dilatih juga satu-satu hurufnya. Bisa ya? Tafkhimuha idza ja'at ba'daha harfu isti'la. Ditebalkan ketika datang huruf isti'la. Fudu, dia ucapkan fudu. Fudu, bu, la. Fudu. Tidak boleh asal fudurahu, pokoknya sudah berbunyi du saja. Tidak, bukan begitu hafiz Quran. Hafiz Quran itu bukan menjaga lafaz Quran saja. Hafiz Quran menjaga setiap huruf dalam Quran. Itu hafiz. Bukan sekedar dia hafal 30 juz. Walau annana nazzalna alaihim. Tidak begitu. Tidak. Dia menjaga huruf demi huruf yang ada dalam Quran. Dia menjaga huruf, menjaga akhlaknya, menjadi contoh kuduah untuk orang lain, untuk umat Sayyidina Muhammad. Kenapa? Quran di dadanya. Apalagi main dalam salat, jauh tu. Ini bukan bercanda saya bilang. Kalau mau jadi hafiz betul. Dan ingat, itu Allah pilih nanti. Allah pilih nanti. Bukan karena kecerdasan. Menghafal Al-Quran bukan karena kecerdasan, bukan karena kekuatan ingatan, bukan karena panjang waktu saja. Tapi menghafal Al-Quran murni taufik dari Allah Ta'ala. Bukan karena masuk takhasus di sini, bukan karena masuk reguler di sini. Tak. Mungkin pada satu masa nanti anak-anak yang umum itu lebih kuat hafalannya daripada takhasus. Kenapa enggak? Apalagi yang takhasus. Amin.
Ditakasus kalau tidak ngafal Quran, tidak tahu lagi kita masukkan di mana. Ya kan? Tahriqu qalqalatiha bil kasri. Tahriqu qalqalatiha. Terpental dia mengucapkan laqadi. Laqad tu yang betul. Laqad dia ucapkan laqadi. Seolah-olah seperti kasrah. Tak boleh tu. Tahriqu qalqalatiha bil dhammah. Dia mengucapkan qalqalahnya seperti dhammah. La. Udkhulu. Ud. Tu yang betul. Udkhulu. Dia ucapkan udkhulu. La. Ud. Itu yang benar. Ya. Baik. Nah, nanti nampak orang yang sudah bertalaki dengan orang yang tidak bertalaki itu pada bagaimana contoh harakat yang diucapkan. Di situ nampak. Orang yang enggak ada bertalaki, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nampak satu-satu terang. Ini yang membedakan orang yang bertalaki dan tidak Tapi kalau tidak diterapkan sama aja. Okey, itu huruf dal. Masuk huruf kedua. Zal. Di mana makhrajnya? Min tarafil lisan ma'a atrafis sanaya al-ulya. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ujung lidah dan ujung gigi ni. Gini ya. La. Taruh dulu. La. Jangan dikeluarkan. Za. Tak begitu. Taruh aja. La. Taruh lagi. Li. Lu. Al. Apa yang perlu kita jaga dalam zal ini? Yang pertama sekali mengalir suara. Zal harus mengalir suara. Tertahan nafas. Tak mengalir nafas pada zal. Tak kita bilang as. Kalau mengalir nafas berarti za dia. Dia mengalir suara tertahan nafas. Apalagi yang kita jaga? Tipis, dalam keadaan selalu tipis. Za, ri, lu, al, za, ri, lu, al. Itu yang kita perlu jaga. Okey. Coba kita ucapkan, perhatikan saya ucapkan, lalu nanti kita ucapkan bersama-sama. Taruh dulu ya. Lidah itu di gigi atasnya. La, ri, lu, al, la, ri, lu, al, la, ri, lu, al. Okey. Mana dalil daripada jazariyah? Wadh-dha'u wadh-dhalu wa sa
lil ulya. Wadh-dha'u wadh-dhal wa tha lil ulya. Wadh-dha'u wadh-dhal wa tha lil ulya. Apa aja sifatnya? Al-jahru. Apa itu jahru? Tertahan. Lalu mengalir suara. Apa sifat mengalir suara itu? Lalu turunkan rahang suara ke rahang bawah. Apa itu? Dibuka rahang bawah. Huruf yang agak susah diucapkan. Ya. Kesalahan yang sering terjadi pada dzal, menebalkannya. Tafkhimuha idza waqa'a ba'daha harfun mufakham. Za kita ucapkan dzarratun, dzarra. Nah, za. Dzarra. Dzarratin. Itu yang betul. Bukan dzarra, la. Za. Dzarra. Dzarra. Lalu apa yang kedua? Ikhraju tarafil lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'anil haddil matlub. Mengeluarkan lidah kita melebihi makhraj daripada zal. Begini ha. Za. Za. Za juga dia, cuma enggak begitu. Ya? Ujung tidak, bukan begini. Za. Jelek kali zalnya itu. Ibdaluha zayan. Mengubahnya menjadi za. Allazina. Allazi, zi. Ada yang mengucapkan seperti itu? Ada banyak. Banyak. Tidak di kita, di Arab ada. Allazina. Allazi. Yang selanjutnya qalqalatuha. Terpental, ya. Idzaqalu. Tak boleh. Ini hati-hati sekali terpental suara ni. Idzaqalu. La. Izdaqalu. Lalu apa? Ar-ra. Kita masuk kepada huruf selanjutnya, huruf ra. Kita ambil 4 huruf hari ini. Nampak kemarin tawakuf. Ya, huruf ar-ra. Di mana dia? Tetap min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-lithah qariban min makhrajin nun. Min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-lithah qariban min makhrajin nun. Dia dari ujung lidah dengan gusi atas. Gusi dekat dengan makhraj nun. Al ro an mundur ke belakang. Al ya. Kaifiyatun nutqi biha, cara pengucapannya. Yang pertama kita jaga apa? Mengalir suara. Namun naqisah. Apa naqisah? Kurang. Mengalir suara namun kurang. Wa adamu hafsihi. Enggak boleh kita tahan. Up. Bismillahirrahmanirrahim. La. Bismillahirrahmanirrahim. Ra enggak.
Ro. Jangan dimoncongkan mulut. Ro. Ro la. Ro. Ini ru. Ra ini kalau dia berbaris fathah tebal, berbaris kasrah tipis. Kalau berbaris dhammah tebal. Mana dalilnya? Warra yudanihi li dhahri adkhalu. Warra yudanihi li dhahri adkhalu. Apa sifat-sifat daripada ra itu? Al-jahru, ya, takrir. Tawassut. Apa itu tawassut? Aywa, antara syiddah dan rakhawah. Dia tawassut itu sama dengan baini. Infitah, istifal, inhiraf. Apa itu sifat inhiraf? Inhiraf itu adalah suara yang bergeser daripada suara yang lurus itu inhiraf. Misalkan suaranya lurus, menyatu pada satu titik, bergeser dia, itu disebut inhiraf. Inhiraf pada lam misalkan, al dari lurus bergeser ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau suara ra dari lurus naik ke atas ke ujung lidah, keluarlah nanti getaran suara. Itu inhiraf namanya. Al-idlaq. Apa idlaq? Huruf yang mudah diucapkan. Al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda ra. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ra. Menempelkan lidah pada pengucapan ra dan menjadikan lidah itu, suara di situ menjadi syadid, menjadi terkunci, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengalir suaranya. Roh, tidak bisa ni. Ini disebut dengan ra hasramiyah. Ra al-hasrami. Tak ada getaran. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh begitu. Ataupun memoncongkan mulut. Ar-Ro. Tak boleh. Ar-Ro. La. Ataupun ketika dia sukun tidak memberikan sifat tawassut. Fil ard. Aslinya bagaimana? Fil ard. Fil ard. Ini yang perlu dijaga. Lalu qalqalah. Qalqalahnya maroyang. Maryama. Ini tak boleh terpental. Lalu apa lagi? Ada mubayaniha idza sukinat bil waqfi. Kita tidak memberikan ra itu ketika sukun, tidak menampakkan ra. Khus. Sebenarnya bagaimana? Khus setelah selesai sin, khus. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kita ucapkan qadr. Mana ra-nya? Hilang kan? Tak boleh. Qadr.
Ini harus diluruskan dulu, baru kita cerita ilmu yang lain. InsyaAllah ada ilmu yang lain, cuman ini harus kita kuatkan dulu. Kenapa? Pengucapan huruf yang baik dan benar fardu ain bagi muslim. Apalagi Fatihah. Kenapa diulang-ulang Fatihah di dalam halaqah? Karena itu kita bawa dalam solat 17 kali sekurang-kurangnya. Rukun dia. Harus bersih itu dulu. Baru cerita ilmu qiraat. Mencampurkan suaranya dengan suara waw, ar-ra, ra, ya, ataupun mubalaghah dalam takrir. Mubalaghah dalam takrir bagaimana? Ar-Rahman, berlebihan dalam Ar-Rahmanir Rahim. Ataupun menebalkannya pada posisi dia tipis, menipiskannya pada posisi dia tebal. Syai'un qadir, qata, qadir. Kalau ra itu sukun, ditengok di belakangnya. Oh, berbaris kasrah, tipiskan dia. Ditengok di belakangnya lagi. Oh, di belakangnya itu sukun, tengok belakangnya lagi. Berbaris kasrah, tipis. Contoh, qadi, dir. Kenapa tipis ra itu? Ra sukun, di belakang ra apa? Ada ya sukun. Di belakangnya lagi apa? Di kasrah, tipis dia. Kalau di belakangnya itu dhammah, tebal. Di belakangnya itu fathah, tebal. Contoh, wal fajr. Kenapa tebal? Ra sukun, belakang ra apa? Fa sukun, di belakang fa fathah. Wal sa sajr, wal sa, belakang ra itu jim ya, belakangnya fa. Wal fajr. Tapi dibalik sama dia, wal fajr, tipis. Tak boleh. Ya. Baik. Okey. Kita ambil terakhir satu huruf lagi, huruf zai. Huruf zai. Huruf zai makhrajnya di mana? Min tarafil lisan ma'a ma baina thanaya sufla wal ulya. Dari ujung lidah dengan gigi bawah dan atas. Siapa kawannya itu? Sin, so, za. Coba perhatikan. Za. Keluarkan dulu suara itu. Za, zi, zu, az, za, zi, zu, az. Perhatikan, ilmu itu bukan karena takut sama saya, bukan karena tidak enak sama saya, tapi karena memang penting ilmu itu. Ilmu itu tujuan, dan dia wasilah untuk dapat ridha Allah. Tapi di dunia ini ilmu itu menjadi tujuan. Kalau duduk di sini tidak ada mau mencari ilmu, tujuannya apa duduk di sini ni? Za, zi, zu, az. Perhatikan ketika zal itu mengalir, jangan dipentalkan suara. Jangan az. Iya, apa namanya? Misalkan contohnya apa? Iya, azwaja, la, azwaja. Itu diperhatikan. Ya.
Apa-apa saja yang harus diperhatikan pada zai? Mengalir suara, tertahan nafas. Kalau mengalir nafas pada zai, otomatis dia langsung jadi sin. Kenapa? Dia satu tempat. Apa bedanya zai dengan sin? Sin mengalir suara dan nafas, sedangkan zai mengalir suara saja. Nafas tertahan. Azwaja. Lalu apa? Mesti tipis, selalu dalam keadaan tipis. Mana dalilnya? Was-safiru mustakin. Apa namanya? Minhu wa min fawqil thanaya as-sufla. Apa-apa saja sifat daripada zai itu, al-jahru, rakhawa, istifal, infitah, safil. Apa itu safil? Sifat khusus pada 3 huruf saja. Sifat khusus pada 3 huruf. Apa aja dia? Sin, zai, sad. Apa itu safir? Hiddatus saut, suara yang tajam seperti siul burung. Itu harus ada dulu ketika mengucapkan 3 huruf ini. So, za, sa. Harus begitu dulu. Za, zi, zu, az. Tapi sofirnya lebih nampak ketika zai itu sukun. Apa kesalahan ketika mengucapkan huruf zai? Tidak memberikan jahar huruf zai. Ya, menjadi sin dia. Ya. Lalu apa kesalahannya lagi? Menjadikan zai itu berqalqalah. Yuzji. Yuzji jadinya yuzji. La. Ataupun bercampur suaranya dengan shin. Yuzji. Hati-hati ya. Baik. Mungkin cukup di sini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada huruf sin. Ya. Termasuk ra. Takrar itu adalah satu sifat khusus untuk ra. Apa dia? Bergetar. Takrar itu apa artinya? Takrar itu i'adatu syai' akthar min marrah, mengulang sesuatu lebih dari sekali. Kan mengulang kan? Bergetar kan? Getaran itu yang disebut takrar. Terus ada pertanyaan? Sebelum saya tanya. Terus ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan ya untuk hari ini. InsyaAllah kita ada lakukan evaluasi besok mungkin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.